Sekitar jam 3:30 pagi saya mencoba menuliskan mulai dari tanggal lahir presiden pertama sampai ke 7. Temunya tanggal 17 bulan 10. Yang paling cocok itu menurut analisa saya ini adalah 95% bisa tepat. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, baik lagi di Tia Channel, kembali lagi di channel informasi tentunya yang selalu menyajikan informasi menarik buat kalian. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan diberikan juga rezeki yang melimpah tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini guys, kita akan kembali lagi mendengarkan komentar dari Daud Tony ya. Nah sebelumnya guys, sebelum kita dengar komentar dari Daud Tony tentang Presiden 2024, siapa sih yang bakal jadi Presiden 2024, cluenya sudah dikasih tahu oleh Daud Tony. Nah sebelumnya di awal video tadi kalian sudah nonton ya, sudah lihat bahwa ada juga salah satu anak indigo atau peramal yang berkata katanya bahwa Presiden 2024 itu sudah ketahuan siapa, ciri-cirinya dari tanggal lahir beliau. Nah untuk lebih jelasnya, kita lihat juga komentar dari Daud Tony tentang siapa sih kira-kiranya yang akan menjadi Presiden 2024, Presiden Negara Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go. Nah buat kalian yang belum tahu siapa sih Daud Tony adalah mantan dukun yang sudah bertobat. Kalau misalkan kalian sudah pernah nonton video-video sebelumnya di Tia Channel, maka kalian sudah tahu siapa sih si Daud Tony ini. Nah guys, oke, tanpa berpanjang-panjang kita akan mendengarkan komentar Daud Tony tentang siapa sih yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Sudah dikasih tahu nih cluenya di video ini. Oke, yuk kita simak seperti apa sih video dari Daud Tony. Ini analisa saya. Ya Pak. Dan saat ini kan pilpres seru sekali toh Jonas. Ya betul. Jonas, perlu Jonas tahu 10 sampai 15 tahun lagi. 10 sampai 15 tahun lagi. 10 sampai 15 tahun lagi. Nah, dengarkan. Kalau 2024 yang terpilih bukan capres atau cawapresnya dari militer. Iya Pak. Ya. Di Indonesia akan terjadi perang sipil. Perang sipil. Oke, jadi tadi dibilang katanya kalau misalkan sampai 2024 ini presiden yang terpilih di Indonesia bukan dari militer, maka 10 tahun ke depan bakal terjadi perang sipil katanya. Wow. Perang sipil di sini seperti di Papua. Oh. Tetapi ingat Jonas, Pulau Jawa aman. Pulau Jawa aman. Aman ya. Untuk perang sipil, Pulau Jawa itu paling aman dan teraman. Kenapa Pak? Gitu Pak. Dan tidak terjadi perang sipil. Kenapa bisa begitu nih? Oh. Apa mungkin alasannya Pak? Pulau Jawa aman dan tidak terjadi perang sipil. Pertama, pusat pemerintahan. Oke. Militer, apa tuh Jonas? Militer. Markas TNI. Markas TNI. Dan penduduk terpadat. Iya, penduduk terpadat. Dan ingat Jonas, jadi polisi, militer, semua terfokus di Jawa. Pulau Jawa. Wow. Oke. Iya Pak. Sekalipun nanti ada pemindahan ibu kota, pun, sekalipun ya, ibu kota pindah atau tidak, tetap Pulau Jawa yang teraman untuk tidak terdampak terjadi perang sipil. Berita bagus buat kalian yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi kalau sampai terjadi perang sipil, yang paling aman di mana Jonas?
Jawa, Pak. Jadi kalau misalkan sampai terjadi perang sipil, katanya yang paling aman adalah yang kalian yang tinggal di Jawa. Saya juga tinggal di Jawa. Mantap ya. Lagi. Pulau Jawa, benar. 100% benar. Pulau Jawa. Ya. Nah, perang sipil itu terjadi itu di luar Pulau Jawa, tempat yang pernah terjadi konflik. Seperti Papua, itu perang sipil tuh, Jonas. Oke. Pak. Perang apa, Jonas? Sipil. Perang sipil. Perang sipil. Nah, seperti Ambon, Sampit. Iya. Ambon, Sampit. Itu perang apa dulu, Thomas, Jonas? Perang suku ya. Ada perang daerah gitu ya. Konflik. Itu namanya perang sipil. Iya. Perang sipil. Perang apa, Jonas? Sipil. Nah, perang sipil. Nah, jadi ingat, Jonas, untuk aman 10-15 tahun ke depan, yang jadi capres presiden atau cawapres itu salah satu harus militer. Nah, ingat tadi. Jadi kalau misalkan keadaan negara ingin aman, dikatakan oleh Dautoni katanya 10-15 tahun ke depan, jadi salah satu yang terpilih, apakah itu presidennya, apakah itu wakil presidennya, harus dari militer katanya. Wow. Kalau saya punya pandangan ya, ini pandangan pribadi ya, Jonas ya. Ya, Pak. Nah, kita ini perlu calon presiden yang berani mengambil resiko, tidak populer, apa, Jonas? Tidak populer dan berani mengambil resiko. Dan berdiri sendiri, tidak artinya diatur tidak oleh partai-partai. Ya, tidak diusung oleh partai manapun ya. Bukan, ya tetap diusung, tetapi tidak dipengaruhi partai-partai. Dia harus punya prinsip sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kriteria yang Dautoni bilang masuk untuk jadi seorang presiden? Artinya orang yang punya dedikasi untuk negara dan siap untuk tidak populer. Jadi presiden jangan pernah mau jadi populer katanya. Gimana mau jadi populer? Orang jadi presiden aja udah populer. Nggak harus jadi populer pun sudah populer. Ya. Nah, kalau presiden diatur partai-partai kan repot, Jonas. Betul. Ya. Repot. Yang punya kuasa justru malah partainya, Pak ya. Nah, kan partai punya banyak kepentingan. Ya. Kita kan harus punya presiden Indonesia, bukan presiden partai. Setuju, Pak Daud. Jadi kalau misalnya kita pilih presiden negara Indonesia, bukan presiden partai. Iya, presiden untuk rakyat, Pak ya. Yang perlu kita perlukan presiden apa, Pak Jonas? Yang punya prinsip sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh partai dan tidak diatur oleh partai-partai. Iya. Tetapi didukung oleh partai. Nah, itu Jonas. Ya. Oke. Setuju, Pak. Nah, semua keputusannya didukung oleh partai. Dan yang paling cocok itu menurut analisa saya, figur militer di sini adalah di diri Bapak Prabowo, Jonas. Prabowo. Jadi kalau misalkan kalian dengar ya, dari 3 calon, berapa calon sih sekarang? Pasti ada Ganjar, ada Pak Anies Baswedan, ada Ganjar sama Prabowo. Jadi ini yang 3 yang paling istilahnya paling lagi dibahas-bahasnya sekarang ya, karena mungkin banyak sekali yang membahasnya dan banyak sekali yang mendukung. Jadi tadi Dautoni bilang kalau misalkan dari pihak militer yang cocok itu adalah Prabowo. Dan kalau misalkan dihubungkan dengan tadi video yang di depan ya, seorang anak indigo yang meramalkan katanya siapa presiden 2024, dilihat dari tanggal harinya 17 Oktober itu adalah ulang tahun siapa? Prabowo. Karena dia ini adalah prajurit komando. Kopassus, Pak. Prajurit komando. Apa, Jonas? Prajurit komando. Kenapa, Jonas, prajurit komando?
Coba perhatikan, dia sudah banyak mengalami medan tugas pertempuran Makanya disebut prajurit komando ya. di Timor Leste. Apa tuh, Nas? Timor Leste. Punya tugas pertempuran di Timor Leste, Pak. Pernah pengalaman, Pak. Dan pernah tahu yang namanya itu kondisi yang ada namanya itu kondisi di mana sebagai pasukan khusus dan menanggulangi bencana-bencana alam. Bukan hanya teori pencitraan. Oke. Bukan apa, Jonas? Teori pencitraan aja, Pak. Dan harus jenderal lapangan, Jonas. Ya, prinsipnya kuat. Dan cinta negara. Oh, itu pasti harus, Pak ya. Nah, yang cocok itu saat ini adalah Prabowo. Ini menurut pandangan Pak Daud pribadi ya. Pandangan saya pribadi. Tapi ingat, Jonas, saya tidak dibayar. Apa tuh, Jonas? Tidak dibayar. Tidak ada unsur apapun, Pak ya. Ini pendapat pribadi. Tidak ada unsur politik. Menurut Jenderal Pramono Edi Wibowo, Ini berdasarkan sejarah. Prabowo ini adalah prajurit komando sejati. Prajurit komando sejati maksudnya. Kenapa? Dia lebih mengutamakan negara daripada hidupnya. Oke. Perlu Jonas tahu bahwa panglima tertinggi itu adalah presiden. Tuh. Ya. Pada waktu Pak SBY presiden, Prabowo oposisi. Betul. Ya. Apa Jonas? Pak Prabowo oposisi. Tetapi Prabowo tidak pernah merecokin, memberontak, atau mengadakan sesuatu hal yang menghancurkan negara. Nah, dan ingat Jonas, pada waktu sama Betul, Pak Jokowi, Ya. 5 tahun di luar pemerintahan, dia tidak meributkan, memberontak atau melawan. Tetap mengutamakan negara, memandang Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Ya. Dan ingat Jonas, setelah masuk ke pemerintahan jadi Kementerian Pertahanan Ya. di periode kedua Bapak Jokowi, Pak Prabowo ini tunduk dan tegak lurus kepada presiden. Itu menunjukkan integritas seorang prajurit, namanya prajurit komando. Ya. Artinya dia menanggalkan semua ego dan kepentingannya. Itu dia adalah seorang prajurit komando. Ya. Nah, yang cocok untuk jadi presiden atau wakil presiden yang terbaik adalah Prabowo. Karena sudah terbukti dari waktu ke waktu, dari periode Bapak SBY sampai Bapak Jokowi. Dan ingat, Prabowo ini pada waktu di Kopassus, ini menurut Jenderal Edi Wibowo, dia selalu membela dan jiwa korsa melindungi anggota-anggotanya, termasuk Jenderal Edi Wibowo. Oh. Orang yang paling dihormati di Kopassus oleh Jenderal Edi Wibowo itu ada 2 orang, Jonas. Pertama adalah ayahnya, Jenderal Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Kedua adalah Prabowo. Di antara semua jenderal yang Pak Edi Wibowo benar-benar salut, itu ada di pribadi Prabowo.
Prabowo. Karena dia sudah membuktikan dirinya mengutamakan negara. Dan dia adalah pengusaha juga. Ibaratnya dia sudah tidak ada ambisi lagi untuk memperkaya diri. Kenapa? Iya. Pertama, semua kekayaan dia punya karena dia pengusaha yang berhasil. Saudaranya Bapak Hasyim pengusaha ternama, betul? Iya, betul. Kedua, umur. Dari umur dia sudah matang dalam pengalaman, mengalami suka duka, pernah menjadi menantu presiden, Iya. pernah merasa ditinggalkan, pernah merasa dipuji, pernah merasa disingkirkan. Ya. Dari waktu ke waktu dia sudah membuktikan dia mengutamakan negara. Artinya untuk saat ini yang cocok untuk jadi presiden atau wakil presiden adalah Prabowo. Yang terbaik untuk saat ini. Karena kalau bukan militer yang pegang nanti 10-15 tahun lagi terjadi perang sipil di luar Pulau Jawa. Terutama di daerah-daerah pernah konflik. Yang kedua adalah Bapak Ganjar Pranowo. Jadi saya ini mendukung dua orang karena dua orang ini yang mengamankan kebijakan program Bapak Presiden Jokowi. Nah, Pak Ganjar ini adalah Gubernur Jawa Tengah, gubernur saya, Jonas. Sama dong, Pak. Jadi kan harus mendukung gubernur kita, podo-podo Jawa toh. Joisme kita, Pak. Nah, di Jawa sama-sama Jawa Tengah. Dan Pak Ganjar ini didukung oleh partai terbesar. Ya. Karena presiden ini perlu dukungan partai dalam DPR MPR untuk mengambil keputusan. Dukungan DPR MPR, Jonas. Iya, Pak. Dan tipe dari Pak Ganjar ini adalah tipe merakyat, Jonas. Betul. Hampir kayak Pak Jokowi ya. Kombinasinya ini sudah tepat. Presiden Prabowo, wakil presiden Bapak Ganjar. Presidennya Prabowo, wakil presidennya Ganjar. Gimana menurut kalian, cocok gak? Coba komen. Kasih komen ya. Tapi yang jadi pertanyaan, harus ada salah satu yang ngalah. Harus ada salah satu yang legowo untuk menanggalkan ego demi kepentingan negara. Rakyat. Ya. Ya, pokoknya salah satu, Ganjar capres atau cawapres Prabowo, capres Prabowo atau cawapres Ganjar. Itu yang terbaik kombinasinya. Jadi program Pak Jokowi aman, pemerintahan stabil karena ada dukungan dari partai besar. Setelah itu DPR MPR untuk mengambil keputusan. Karena koalisi itu penting sekali di dalam pemerintahan. Iya. Untuk mengesahkan undang-undang, untuk menetapkan sahnya keputusan presiden. Jadi Bapak Ganjar itu sangat diperlukan sekali kalau menjadi cawapres. Karena seorang presiden tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Setuju, Pak. Harus ada dukungan dari DPR MPR karena itu adalah wakil rakyat. Iya. Ya. Jadi kalau sampai terjadi capres Prabowo, cawapres itu adalah Bapak Ganjar.
tahun 2024 satu putaran dan bisa terjadi kotak kosong. Tapi kalau ada lawan pun hanya program kalah punya. Jadi pasti menang ya kalau presidennya Prabowo, wakil presidennya Ganjar. Jadi pasti menang itu. Nah, tapi yang jelas siapa yang legowo? Ya, yang penting gitu Pak ya. Oh, Prediksi legowo Pak ya. 95% bisa tepat. Nggak berani 100%. 5% itu punyanya Tuhan. Dia ambil keputusan apa, berubah bisa terjadi. Nah, dibilang Pak Daud barusan katanya 95% ini pasti tepat katanya. 95%, 5% punya Tuhan. Jadi, clue-nya sudah dikasih ya. Clue-nya sudah dikasih siapa yang bakal jadi presiden 2024. Bapak Ganjar ini juga diperlukan sekali di dalam pemerintahan. Ya, betul. Untuk Setuju. dukungan di DPR MPR untuk wakil rakyat, Jonas. Karena presiden tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan wakil rakyat. Rakyat. Betul. Ya, Betul, Jonas? betul Pak. Sangat setuju. Tetapi jangan punya presiden yang diatur-atur partai. Berarti kan presidennya partai. Jangan pernah punya presiden yang diatur-atur partai. Dan partai itu punya kepentingan. Nah, repot ini, Jonas. Betul Pak. Setuju Pak. Jadi ingat, presiden yang saat ini cocok, tepat. Nah, kombinasi capres, cawapres, Pak Prabowo dan Bapak Ganjar. Pak Prabowo dan Bapak Ganjar. Sekali lagi. Ya. Nah, kalau sampai tidak jadi dengan Pak Ganjar, cawapres yang terbaik lagi yang kedua, Jonas. Oh, Siapa tuh? Nah, ada lagi Pak? Siapa menurut kalian? Ada 3, Jonas. 3. Oh, ada 3. Bapak Gibran. Gibran. Oh, ini pasti bisa meneruskan program Pak Jokowi Pak. Udah jelas. Nah, itu yang terbaik. Dan yang terbaik lagi ada lagi, Jonas. Siapa Pak? Erick Thohir. Erick Thohir. Oh, Kenapa Erick Thohir? Karena pemerintahan harus tahu tentang lobby ekonomi global dan lobby ekonomi nasional. Oke. nasional. Jadi lobby di sini bukan lobby hanya lobby militer, tapi juga lobby ekonomi. Oke. Ya, Ekonomi global dan ekonomi nasional. nasional. Jadi harus punya pengetahuan ekonomi, itu penting sekali, Jonas. Betul sih ya. Iya Pak. Betul Pak. Dan itu yang cocok adalah Bapak Erick Thohir. Oh iya. Ada berapa, Jonas? 3 cawapres. 3. Nah, kalau cawapres itu Pak Gibran, itu karena dia anak Pak Jokowi, otomatis mentornya adalah Bapak Jokowi sendiri. Betul. Nah, betul nggak, Jonas? Betul Pak. Dan program udah pasti jalan. Karena pengalaman dia, pengetahuan dia tentang ekonomi, tentang BUMN, tentang proyek pemerintahan, karena perlu lobby internasional dan lobby nasional yang berhubungan dengan ekonomi. Ya. Karena ekonomi ini antar negara, Jonas. Iya. Bilateral dan multilateral. Ya. Jadi Betul. presiden itu tidak hanya tahu satu bahasa, tetapi harus Multi. mengetahui minimal itu tahu bahasa Inggris, betul nggak? Betul Pak. Bahasa nasional. Apa? Internasional. Tahu itu. Tidak harus menguasai, tahu aja. Karena
ada penerjemah juga toh Jonas. Yang penting itu presiden Indonesia adalah presiden Indonesia, bukan diatur-atur oleh partai menjadi presidennya siapa? Partai kan berarti? Ya, betul. Kita perlu presiden Indonesia. Oke guys, itulah tadi ya komentar Dautoni tentang siapa sih yang bakal jadi presiden 2024. Tadi dibilang katanya 95% bakal kejadian, yaitu Bapak Prabowo, dan 5% adalah milik Tuhan tentunya. So whatever ya, apapun yang atau siapapun yang bakal jadi presiden nanti 2024 tentunya kita harapkan bisa bekerja dengan baik dan tentunya bekerja bagi rakyat, bukan untuk diri sendiri. Siapapun itu ya, kita akan dukung. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau Dautoni tadi bilang 90% kemungkinan yang bakal jadi presiden 2024 adalah Bapak Prabowo. Gimana komentar kalian? Komen di sini ya, kita diskusi bareng. Apa sih pendapat kalian kalau misalkan sampai Prabowo jadi presiden 2024? Apakah baik? Apakah ada dampak positif atau negatifnya? Komen ya, komen. Biar semua orang jadi pada tahu, oke? So guys, mungkin sampai di sini ya video kita kali ini. Kita tadi sudah dengar komentar tentang Dautoni mengenai presiden 2024. Yang mungkin sebentar lagi ya kita akan memasuki tahun 2024. Oke, so kita akan ketemu lagi di next video tentunya, di video-video lain yang tentunya akan memberikan informasi-informasi menarik buat kalian semua guys. So tontonin terus TH Channel, jangan kemana-mana karena TH Channel selalu menyajikan informasi-informasi yang menarik buat kalian. Informasinya apa aja bang? Informasinya ada informasi tempat-tempat wisata, informasi kuliner, informasi apa yang terjadi di seputaran kita, dan informasi-informasi banyak lagi. So jangan lupa dukung terus TH Channel dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan videonya ke yang lain agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat tentunya buat kamu dan buat orang banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan guys. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan panjang umur, dengan kesehatan, juga rezeki yang melimpah. See you next time. Bye bye. Ciao.